إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang menjelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus meninggalkan apa saja larangan Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya hari Jumat ini Rasulullah menyarankan kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau, karena pahala selawat kepada beliau sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran Al-Karim yang berisi 30 juz atau 114 surah atau ayatnya 6.200-an ayat. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat ini, tapi itu tidak menjadi masalah karena ada teorinya. Terdiri dari 6.200-an ayat, 30% bicara tentang sejarah manusia. 30%, hampir 30%, 1.200 ayat, 28, sekian persen. Belum lagi cerita-cerita khusus. Di dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menjelaskan beberapa hal terkait dengan kenapa Allah ceritakan cerita itu kepada kita dengan begitu banyak. Bayangkan ayat salat saja hanya beberapa ayat saja. Ayat hukum, ayat fikih hanya beberapa ayat saja. Ratusan saja. Tapi ayat sejarah manusia Allah ceritakan sampai 1.200 ayat lebih. Allah katakan di antaranya yang Allah jelaskan dalam surat Taha ayat 138, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Tidakkah mereka menemukan petunjuk-petunjuk tentang negeri yang kami sudah hancurkan, kami binasakan? Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Saleh, ada Fir'aun, dan bahkan bangkai Fir'aun masih ada sampai hari terpelihara di Mesir. Padahal kalian, kata Allah Ta'ala, melewati negeri-negeri yang kami hancurkan itu. Inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Itu tidak lain kami ciptakan kecuali untuk menjadi pelajaran, menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berakal. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di antara kisah atau sejarah manusia yang menarik yang harus kita pelajari, yang
sesuai dengan kondisi zaman dan umat kita hari ini adalah kisah Talut dan Jalut. Dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 252. Ada sekitar 7 ayat panjang-panjang. Silakan nanti jamaah baca di rumah atau di mana. Karena kalau kita baca semuanya akan cukup waktunya. Ayat 246 surah Al-Baqarah, ya, 2 halaman sebelum juz ketiga. 2 halaman sebelum juz ketiga. Jadi ayat ini persis 2 halaman sampai 252. Ada 7 ayat. Kisahnya begini ceritanya. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, Bani Israel hidup terombang-ambing karena durhaka kepada Allah dan Nabi Musa. Padahal mereka sudah diberikan nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai Allah katakan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingat nikmat Allah yang luar biasa kepada kalian. Para nabi lebih dari 1000 orang Allah berikan kepada Bani Israel. Mereka diselamatkan Allah dari penindasan Fir'aun 3 abad lamanya, sampai dibelah oleh Allah Laut Merah itu agar bisa selamat, dan kemudian diperlihatkan bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun. Namun tidak kunjung nyambung frekuensinya. Umat Nabi Musa baru saja menyeberangi laut, istilahnya belum kering kakinya, melihat kaum-kaum yang menyembah berhala. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Ya Musa, kami butuh Tuhan-Tuhan patung-patung itu untuk disembah. Patung-patung anak sapi itu. Coba lihat, gagal faham, enggak kunjung menyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu membangkang, durhaka kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul Musa alaihissalam dan Harun. Nah, setelah Nabi Musa meninggal, mereka terlunta-lunta di gurun Sinai itu. Allah kasihan kepada mereka. Allah utus seorang Nabi. Allah enggak cerita nabinya siapa, namanya di sini. Allah utus seorang Nabi untuk menyelamatkan mereka. Setelah diutus seorang Nabi, mereka ngeyel terus, ya, minta kepada Nabi itu agar Allah mengutus raja kepada mereka. Nabi enggak diterima, pengennya raja. Lalu Nabi itu meminta kepada Allah agar dikirimkan kepada mereka raja. Lalu Allah tunjuklah seseorang bernama Talut. Talut ini dari kalangan biasa. Setelah diceritakan oleh Nabi itu bahwa raja yang kalian minta itu bernama Talut, lalu mereka protes. Anna yakunu lahul mulk. Mana mungkin Talut bisa jadi raja kami? Enggak mungkin. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Talut itu kan bukan dari kalangan orang berduit. Nah, coba lihat kaum muslimin rahimakumullah. Di mata Bani Israel yang pantas jadi pemimpin itu adalah orang kaya, yang punya duit, yang bisa bayar-bayar money politik, sehingga dapat nasi bungkus 50.000 atau uang kertas 50.000. Itu bahasa kitanya. Lalu dijelaskan oleh Nabi itu, Allah yang mengangkat Talut itu. Gak bisa kita protes-protes. Kenapa? Allah telah jadikan Talut sebagai raja. Allah yang memilih, innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Lalu Talut Allah berikan kelebihan dibanding kalian semua, kekuatan fisik dan kekuatan ilmu. Coba lihat. Ternyata yang harus jadi pemimpin itu bukan yang punya kantongnya tebal, yang punya bandar-bandar oligarki kalau bahasa sekarangnya. Bukan. Tapi yang punya fisiknya kuat dan ilmunya mendalam. Baik ilmu din, ilmu agama pun ilmu dunia.
Fisiknya kuat, kenapa? Dia harus bisa bekerja keras 24 jam sehari untuk melayani rakyatnya dan masyarakatnya. Maka jangan sakit-sakitan, harus sehat. Dan itu sudah diciptakan oleh Allah bahwa Talut orang yang memiliki fisik yang paling kuat di zaman itu, dan orang yang paling dalam ilmu agamanya dan ilmu dunianya di zaman itu. Lalu mereka tidak terima. Sampailah saat perintah Allah kepada Raja Talut untuk segera melawan Jalut, seorang penguasa yang merajalela. Digambarkan dalam sejarah, ahli tafsir menjelaskan Jalut itu fisiknya besar, kekar. Seluruh daerah Palestina sana sudah tunduk di bawah kangkangannya dia. Seorang raja yang zalim, punya pengikut ratusan ribu orang, pasukan prajurit terlatih dengan senjata yang lengkap. Allah perintahkan Talut melawan dia dan pasukannya. Lalu Bani Israel diajak oleh Talut untuk melawan. Tapi sebelum sampai ke medan perang, masyarakat Bani Israel diuji oleh Talut melewati satu sungai kecil. Talut mengatakan, "Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binahar, faman shariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum." Talut mengatakan Allah akan uji kalian melalui sungai itu, karena musuh ada di seberang sana. Siapa yang melewatinya tanpa minum airnya dengan banyak, kecuali beberapa teguk saja, dia akan bagian dariku. Dan siapa yang minum banyak-banyak, dia bukan bagian dariku. Artinya apa? Luruskan niat. Berperang, berjuang ini bukan karena mencari harta dan dunia. Orang-orang yang orientasinya duniawi dalam berjuang nggak akan bertahan lama, karena orientasi setelah dapat dunia, dia akan belok dan bahkan murtad. Ternyata terjadi. Semua minum dengan jumlah yang banyak sampai buncit perut mereka, nggak bisa bangun, nggak bisa berlari kecuali sedikit. Yang selamat dari ujian itu, ketika melihat suasana begitu dahsyat, sedangkan di depannya adalah Jalut dan pasukannya yang kekar-kekar, kuat-kuat, ada sekelompok kecil dari pengikut Talut yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjuang karena Allah, pasti Allah akan tolong. Tapi kalau berjuang karena dunia, enggak akan Allah tolong. Apa kata mereka? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ada sekelompok kecil yang bertahan dengan imannya, dengan cinta perjuangannya untuk melawan kezaliman di zaman itu yang harus di bumi hanguskan. Kezaliman itu kalau tidak akan merusak dunia, akan merusak masyarakat lain. Lalu mereka berkata, orang-orang yang yakin bertemu dengan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, merindukan surga Allah, merindukan bertemu dengan Allah, mereka berkata, betapa banyak kelompok kecil dalam sejarah umat manusia mampu mengalahkan kelompok yang besar-besar. Semua itu dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kaum muslimin rahimahullah, terjadilah pertempuran. Ternyata hanya kelompok kecil inilah yang menghadapi Jalut dengan segala macam pasukan yang dahsyat luar biasa. Lalu di dalam pasukan kelompok yang kecil ini ada seseorang bernama Daud, ayahnya Nabi Sulaiman, bernama Daud. Lalu Allah berikan kemampuan kepada Daud untuk membunuh Jalut. Faqatala Daud Jalut. Ya, lalu Allah berikan kemampuan kepada Daud
dan fisiknya jauh lebih kecil. Terkenallah dalam istilah Al-Quran perang antara Talut dan Jalut, atau antara Daud dengan Jalut. Itu ada juga di Bible. Ada juga di Perjanjian Lama cerita seperti itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang ini umat Islam Indonesia ini khususnya, dan beberapa umat Islam di dunia ini pada umumnya, sekarang kita memang sedang menghadapi jalut-jalut yang luar biasa. Enggak satu jalutnya. Ada jalut Amerika, ada jalut Cina, ada jalut lokal. Jalut-jalut lokal sebagai boneka-boneka mereka yang diatur oleh jalut-jalut besar di dunia ini untuk menghabisi dan menghancurkan umat Islam. Wabil khusus 77 tahun sudah merdeka, umat Islam bertekuk lutut di hadapan jalut-jalut, di hadapan jalut-jalut ini. Sudah saatnya Talut muncul. Sudah saatnya Daud muncul. Jangan perhitungkan, jangan persetankan jumlah-jumlah mereka yang besar itu. Kalau kita bersama Allah, kalau kita berjuang karena Allah, kalau kita sabar menghadapi ancaman-ancaman musuh Allah, Allah akan tolong kita. Dan ini sejarah sepanjang umat manusia Allah catat. Bukan hanya di zaman Nabi setelah Nabi Musa saja, di zaman Nabi kita juga seperti itu. Sejarah umat Islam yang 14 abad ini juga seperti itu. Dulu yang mau berjuang melawan Belanda ini, Belanda, Portugis, Inggris di wilayah kita ini, cuma sekelompok kecil dari para ulama kita. Sekelompok kecil dari santri-santri yang belajar agama. Mana mereka-mereka nasionalis itu? Mana mereka-mereka yang sekuler itu? Mana mereka Cina-Cina itu? Mana mereka semua berpihak kepada penjajah. Ini fakta sejarah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan keyakinan dalam diri bahwa umat ini akan menang satu saat kalau mereka bersama Allah. Kalau ada pemimpin yang bisa membimbing mereka seperti Talut, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada prajurit kecil tapi iman mereka kokoh, lebih kokoh daripada gunung yang terpancang di atas muka bumi ini. Dan ada pertolongan dari Allah, karena mereka orang-orang yang pantas mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Dan ini sunatullah terjadi sepanjang masa, dari dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti insyaAllah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah lahirkan segera Talut di negeri ini. Allah bentuk segera umat Islam walaupun jumlahnya kecil dari kalangan umat Islam yang benar-benar pantas layak diberi Allah kemenangan, karena mereka bersama Allah dan mereka sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bagian dari mereka insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.